Halo, halo. Apa kabar, Bolo? Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan jujur saja, aku baru saja pulang dari luar kota. Bukan untuk orderan ataupun orderan offline ya, Bolo ya. Tapi ada acara keluarga. Oke, thumbnail ini sudah aku bikin dari tadi sore, Bolo. Jadi, sebentar. Kita buka dulu thumbnailnya ya. Mana thumbnailnya? Nah, ini dia. Ini thumbnailnya yang rencananya nanti aku pasang boleh ya. Alhamdulillah dapat satu UN lagi dengan emot ketawa ya. Dan jujur saja aku merasa awalnya tadi pagi bolo, aku terkejut dan hmm, alhamdulillah akhirnya ya karena aku sudah ada suspeknya bolo dan nanti kita akan kupas tentang hal tersebut dan seperti tadi malam aku sampaikan bahwa aku dapat 6 orderan ya. Hari ini dapat cuma 5 orderan bolo. Tidak masalah. Eh, kita pertama kemana dulu enaknya ini bolo? Kita cek rating dulu atau oh ini dulu yang pertama bolo. Sorry banget kalau tadi malam suaraku di audionya keluarnya agak beda ya bolo ya. Agak cempreng gimana itu karena aku mencoba pakai headphone, pakai mic yang colokan itu bolo ya. Tapi karena memang mic murah, jadi ya hasil kualitasnya malah nggak terlalu bagus. Nggak sebagus yang sekarang ini gitu Bolo ya. Nah, mungkin juga yang sekarang pun nggak terlalu bagus-bagus amat karena bukan mikrofon yang seperti buat studio itu ya Bolo. Tapi ini pure dari HP Bolo. Next, kita akan membahas tentang eh, filter tarif dulu. Kemudian setelah itu, nah ini Bolo. Salah tiga untuk akun prioritas ditingkatkan masih seperti ini, delivery bike, food shop, dan food and good. Dan kita ke layanan, alhamdulillah masih di prioritas ditingkatkan. Kemudian kita cek rating bola. Nah, ratingku per tanggal 14 Mei 2025 ini turun ya bola menjadi 0,98 per 98 orderan dengan selesai menurut tugas otomatis di angka 98, selesai tanpa komunikasi dengan operator 98 juga. Kemudian jam sibuk di angka 40, rata-rata order masih di 5,16 bola. Kemudian order prioritas di angka 53. Komentar positif seingatku kemarin 21, naik 2 boleh ya. Dan ini ada kemungkinan naiknya lebih dari 2 karena kan ada yang keluar juga boleh. Ada yang keluar 6 ya, 6 orderan keluar kemarin. Dan itu ada kemungkinan ini kemarin bertambah lebih dari 2 boleh ya. Yang jelas kemarin 21 menjadi 23. Dan ke parameter negatif boleh. Ini penolakan tugas otomatis 2. Kemudian ke paling bawah ulasan negatif tambah 1 bolong. Jadi ulasannya negatif kemarin kan 1 yang dari eh, suspeknya adalah dari anak Win itu bolong ya. Kemudian yang ini suspeknya aku juga sudah punya dan kemarin juga sudah aku feedback. Alhamdulillah tadi eh, balasan feedbacknya sangat positif bolong dan aku sangat suka, jujur sangat suka sekali. Dan langsung saja belum selesai aku baru baca atasnya itu langsung cret ini jempol langsung aku kasih jempol ke atas bola. Nah ini penyebab dari UN bertambah satu maksudnya penyebab dari rating yang kemarin 0,99 menjadi 0,98 menurutku adalah karena bertambahnya satu UN ini bola. Jadi kalau kemarin di parameter negatif 2 PTO itu dan 1 UN masih di angka 0,99. Pagi ini karena UN bertambah satu menjadi 0,98. Dan aku sangat yakin meskipun belum aku cek di aplikasi customer, ratingku di aplikasi customer itu yang tadinya 4,95 sekarang menjadi per tadi pagi ya menjadi 4,90 boleh. Mungkin besok kalau ada kesempatan aku tanya ke customer ya, mungkin ya boleh ya, tapi aku nggak berani berjanji teman. Aku sudah punya kesimpulan berdasarkan pengalaman selama ini, rating di angka 0,98 itu rating di aplikasi customer adalah di angka 4,90. Dan hari ini aku dapat 5 orderan dan 2
dibatalkan. Pembatalan itu adalah aku yang meminta kepada si pengordernya. Jadi hal yang perlu diingat juga ini catatan menarik bahwa satu, belum tentu di aplikasi Maxim ini belum tentu si customer tersebut, si pengorder adalah penumpangnya Ini yang perlu dicatat terutama untuk bolo-bolo yang on bid di Salatiga ya. Ini aku garis bawahi bahwa fakta di lapangan belum tentu si pengorder tersebut yang mungkin juga pelanggan tetap dan berbintang itu juga yang menjadi penumpangnya Ini terkait bukan UN cuman tadi aku dapat input dari admin Maxim Salatiga bahwa ada notifikasi bahwasannya ini ya ada semacam attention, perhatian gitu kan, ada semacam peringatan gitu, dan aku malah berterima kasih gitu malah berterima kasih sekali mendapat input dari pihak admin Maxim Salatiga bahwa ada dalam tanda kutip komplain gitu ya. Nah nanti aku insya Allah ceritakan ya. Nah sekarang kita ke orderan diselesaikan ya. Nah ke yang kemarin dulu kemarin itu aku dapat 6 orderan dengan kalau nggak salah 3 pembatalan ya. 3 pembatalan itu yang pertama adalah pembatalan atas inisiatifku tapi eksekutornya adalah si calon penumpang, si pengorder karena banku bocor Kemudian yang dibatalkan oleh customer itu adalah di sini. Ini juga dibatalkan oleh si penumpang ya. Si customer ini dia membatalkan orderan, dan jujur sekali lagi aku sampaikan bahwasannya aku sangat tidak masalah dengan pembatalan order dari pihak customer. Bahkan dari pengalamanku yang sudah adalah apabila si penumpang tadi itu berpotensi buruk menurut feelingku dan pengalaman yang sudah, itu dibatalkan aku malah lebih senang gitu kan. Nah kemudian kita mau fokus ke ini dulu yang memberikan UN kemarin ya. Nah ini juga kemarin dibatalkan atas inisiatif pengorder ya. Meskipun jaraknya dekat, ini yang aku agak kesel itu dia membatalkan di saat aku berada di tengah perjalanan ya. Sudah sampai sini kalau nggak salah. Aduh, nggak bisa kasih tanda sih. Intinya setengah perjalanan menuju penjemputan itu baru dibatalkan. Agak gede juga sih, cuman ya sudahlah. Gitu. Nah kemudian kemarin orderan yang aku selesaikan itu berhasil aku selesaikan adalah 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 ini ya kemarin ya. Kalau ini pembatalan yang atas permintaanku kepada si penumpang, si calon penumpang ya. Jadi aku kemarin dapat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah dari 6 ini salah satu adalah suspek yang memberikan ulasan negatif Dan suspek terbesarku adalah di sini dari SMK Negeri 1 Salatiga ini, Jalan Nakula Sadewa 1 menuju lokasi maker ya di Kali Beji ini, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang Nah ini jujur saja aku sampaikan ya. Penumpang ini sudah beberapa kali aku aku memberikan penilaian buruk kepada si penumpang ini. Dan sudah berulang kali juga aku meminta kepada pihak taksi driver untuk tidak memberikan penugasan otomatis dari penumpang ini Dia pelanggan tetap tapi tidak berbintang. Jadi dari beberapa kali aku menjalankan orderan otomatis dari penumpang ini yang aku rasakan adalah si penumpang ini, maaf ya, memang cewek gitu kan, tapi tidak cantik, biasa saja. Kemudian satu, kalau diminta pakai helm itu nggak pernah mau, alasannya pusing, gitu kan, alasannya pusing. Kemudian yang kedua, si penumpang ini dari beberapa kali order yang aku jalankan,
dia itu maunya jalan pelan-pelan gitu, kayak kayak orang nggak tahu ya. Mungkin mungkin ya, ini sekali lagi aku garis bawahi, mungkin gitu kan. Mungkin maunya dia itu jalan jalan pelan-pelan kayak putri gitu kan, atau mungkin kayak orang lagi pacaran sambil ngobrol gitu loh, Bolo. Jadi kalau pernah aku tanya juga, kamu sukanya tukang ojek yang kayak gimana gitu? Ya yang ini nggak diem aja, pokoknya intinya mau ngobrol-ngobrol dengan penumpangnya gitu kan. Nah, terus posisi duduknya itu nyamping gitu loh, Bolo. Jadi kayak maaf-maaf kayak emak-emak zaman dulu itu loh, Bolo. Jadi kalau anak sekarang itu mostly ya, meskipun dia berjilbab itu pasti dia bisa bisa ini, Bro, melangkring ya. Maksudnya jadi fokus pandangan dia Bu bisa bisa searah dengan pandangan Kang ojeknya, Bolo. Dan menurutku ini sangat penting. Sangat penting sekali, Bolo. Kenapa? Karena apa yang terjadi di depan kita, itu kan, belum tentu kesalahan 100% adalah kesalahan dari Kang ojeknya, Bolo. Misalnya, misalnya contoh kasus, di depan ada yang tiba-tiba ngerem mendadak, atau tiba-tiba ada yang nyerobot jalan, misalnya gitu kan. Terus juga tiba-tiba karena di depan itu ada mobil yang menutupi pandangan kita, ternyata di depan kita itu ada jeglongan. Itu minimal kalau ngadepnya sama dengan apa yang dipandang oleh Kang ojeknya, minimal menghadap ke depan lah. Itu akan berbeda dengan penumpang yang duduknya menyamping, Bolo. Duduknya menyamping, apalagi dia sibuk mainan HP atau dia sibuk dengan pikirannya sendiri, Bolo. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau menurutku kesimpulan di awal ini adalah bahwasanya penumpang dengan tipikal duduknya menyamping dengan penumpang yang duduknya kakinya melangkah itu beda, Bolo. Jadi ini penting sekali. Meskipun di zaman now banyak sekali yang berjilbab ya, Bolo ya, terutama anak sekolah itu bahkan udah ini juga itu meskipun berjilbab dia pakai celana panjang dalamnya, Bolo. Jangan salah gitu kan. Dia pakai celana panjang. Jadi kalaupun harus bahasa Jawanya melangkring itu no problem banget gitu loh. Dan aku dapat dapat penumpang seperti itu bukan satu dua, Bolo gitu kan. Maksudnya eh, dia duduknya ya di belakang kita apa ya namanya? Di belakang persis dan menghadapnya ke depan ke sesuai pandangan ke jalan gitu loh, Bolo. Nah, yang ini tuh tidak gitu kan. Dia duduknya nyamping dan kemudian eh, dia tidak mau pakai helm. Jelas secara safety sangat tidak aman, Bolo. Nah, kemudian rute dari sini menuju ke bendera ini, Bolo. Ini jaraknya adalah kita lihat di statistik orderan, Bolo. Nah, 5,86, Bolo. 5,86 ini praktek di lapangan lebih sedikit, Bolo. Jadi kalau argo di sini tertulis 13.500, sebenarnya kalau sesuai faktualnya itu di sekitar 13.700, Bolo. Dan sudah beberapa kali dia maunya ya bayar pas ke 13,5 aja. Padahal mapnya itu melintang gitu kan. Meskipun selisih 200, Bolo. Dan beberapa kali itu yang terjadi ya kalau nggak bayar 13,5 itu kadang adanya 13.000 ya sudah aku terima mau apa gitu kan. Dan jujur sudah beberapa kali aku meminta memberikan penilaian di sini boleh ditindakan yang bawah sendiri itu biasanya ada ini karena aku sudah memberikan penilaian boleh ya itu untuk tidak menerima penugasan otomatis, tidak memberikan penugasan otomatis dari penumpang ini lagi, dari pelanggan ini lagi kalau nggak salah gitu boleh ya. Nah kemudian eh, ke sini Bolo untuk menuju ke titik pengantaran ini itu salah kan beberapa hari hujan Bolo ya, bukan beberapa hari, akhir-akhir ini memang hujan siangnya Bolo ya. Dan terakhir itu aku ingat sebelum kejadian kemarin itu adalah bahwasannya di Salatiga sini sekitar penjemputan ini tidak hujan Bolo, tapi mendekati bendera ini itu hujan Bolo, hujan lokal itu kan. Nah, otomatis ya mau tidak mau pakai jas hujan dan sampai di situ pun eh, ya di tengah guyuran hujan itu dia setelah membayar dia dengan santainya masuk ke rumah. Maksudnya begini, minimal ada basa-basinya mampir dulu Pak gitu kan. Berteduh dulu gitu. Nggak ada apa loh. Dengan santainya gitu kan. Jadi kalau menurutku
menurutku pribadi ya, subjektif, ini tidak bagus gitu. Jadi dia dengan gaya yang seperti itu, maaf tidak cantik tapi kemayu gitu kan, ya kalau menurutku tidak masuk gitu kan. Sangat membuatku tidak nyaman. Apalagi pulangnya itu akhirnya kan aku eh, karena dia nggak mau pakai helm, akhirnya kan helmku jadi kehujanan bolo, jadi basah. Ya sudah deh, aku terima dan aku memberikan penilaian buruk juga. Nah, kemudian kemarin itu yang terjadi bolo ya, yang terjadi itu adalah ya karena itu dia duduknya boncengnya ke samping, kemudian di depanku ada mobil dan iya, rute yang ke barat ini bolo, ke barat ini jalannya itu tidak mulus bolo. Setelah yang di garis kuning ini, garis kuning yang ini adalah jalan lingkar selatan bolo ya. Ini ke barat, ini nanti semakin ke barat ini jalannya itu banyak jeglongannya bolo. Nah, sementara kalau di depan kita ada mobil dan kita tidak bisa menyalipnya, otomatis kan kita nggak tahu ada jeglongan apa enggak bolo. Gitu kan? Nah, itu dikomplain gitu bolo, sama sama si penumpang itu. Nah, kita lihat di chatnya ya bolo ya. Chatnya seperti ini. Ini. Sebelum sebelum ke sini bolo. Kalau penumpang lain dari titik yang sama dari SMK Negeri 1 ini itu biasanya kan sudah menunggu di pinggir jalan bolo. Jadi dia tidak, seingatku, cuma dia yang meminta untuk masuk ke area sekolah. Maksudnya meskipun itu jadi di dalam gerbang gitu loh bolo. Dan itu jujur aku membuat tidak nyaman. Karena apa? Seolah-olah kita mengistimewakan dia gitu loh bolo. Padahal anak sekolah yang lain, penumpang yang lain itu nggak ada yang seperti itu. Kecuali guru, kecuali TU gitu kan. Maksudnya yang pegawai di situ aku anggap wajar lah gitu kan. Minta untuk agak masuk mas gitu kan. Di dekat pintu gitu. Aku masih memaklumi. Tapi kan dia cuman pelajar loh. Gitu loh. Dia minta diistimewakan, dispesialkan gitu loh. Dan aku sangat tidak cocok dan sudah beberapa kali meminta agar tidak mendapatkan penugasan otomatis dari penumpang ini. Tapi faktanya ya Mak Encim, pihak taksi driver masih memberikan penugasan otomatis itu bolo. Dan puncaknya adalah kemarin bolo. Puncaknya seperti ini, eh, pesan untuk pelanggan ini. Nah dia bilang setelah aku klik saya yang bertiba dia bilang tempat biasa pak gitu kan. Nah ini pulangnya bolo. Pulangnya itu setelah aku pulang, setelah aku perjalanan pulang, dia chat seperti ini bolo. Pak, besok hati-hati kalau bawa motor. Ngebut nggak apa-apa, tapi lihat kondisi jalan juga, Pak. Saya udah beberapa kali hampir jatuh loh, Pak. Tolong pikirin kondisi penumpang, Bapak. Maaf, Pak. Makasih gitu kan. Jujur ya boleh ya. Ini aku dalam perjalanan pulang. Itu sebenarnya sudah getek banget itu kan. Ini mau tak apain gitu. Orang dia itu dari awal itu dari awal orderan dia yang aku terima itu sudah beberapa kali komplain bolo. Nggak suka jalan kenceng, maunya jalan pelan, diajak ngobrol gitu kan bolo. Nah, orientasi sudut pandangnya itu sudah beda dulu gitu kan. Lah dia kan anak sekolah. Dia mungkin bete di sekolah terus pengen nyari hiburannya naik ojek gitu kan. Dia enak lah kita bolo. Kita ini kan kerja nyari duit bolo. Apalagi orderan seperti ini kan selain agak jauh kalau pulangnya itu selalunya nggak pernah dapat orderan dari titik itu bolo. Jangan kan dari titik itu, titik yang agak mendekati ke garis kuning ini tadi pun ke jalan raya ini loh. Ini ke timur itu sangat-sangat jarang bolo. Jadi dari bendera ini sampai ke kanan ya, ke bawah ke kanan ini ke arah jalan yang oranye ini bolo. Itu dari situ ke sangat jarang dapat orderan dari situ bolo. Jadi kan bawaannya ya mana nyaman bolo, sangat tidak nyaman gitu kan dengan karakter penumpang yang seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan eh, apa ya? Ini tadi chat dia bolo ya, chat dia ini setelah aku pulang, bahwasanya dia bilang seperti ini. Tolong pikirin kondisi penumpang bapak juga, maaf pak makasih itu kan. Nah aku berpikir begini, ngapain aku tangkapin? Udah biarin aja kan. Syukur-syukur besok nggak order lagi. Maksudnya nggak order di akunku, nggak nyantol di akunku gitu loh. Aku sangat berharap seperti itu. Dan akhirnya karena ini sudah gedek, kemarin itu aku feedback bolo. Aku feedback ke pihak admin taksi driver.
Dan hasilnya seperti ini bolo. Alhamdulillah aku sangat seneng banget. Kita lihat di dukungan, kemudian feedback, kemudian arsip bolo ya. Nah pertamanya aku seperti ini bolo. Nah, orderan dari SMK Negeri 1 Salatiga daerah Dukuh menuju lokasi maker. Nah, terkait penugasan otomatis dari penumpang ini, saya sebagai driver merasa merasa keberatan, merasa keberatan dan sudah berulang kali memberikan penilaian buruk terhadap penumpang ini karena satu, penumpang ini terlalu banyak menuntut diperlakukan spesial, sementara faktanya dia biasa saja. Contoh, menuntut jalan pelan dengan rute yang jauh, sementara diminta memakai helm saja tidak mau. Dua, titik pengantaran atau tujuan tidak sesuai dengan map. Jadi memang mapnya geser bolo, tidak sesuai di situ. Nah kemudian eh, titik penjemputan pun demikian. Bila penumpang dari titik yang sama sudah bersiap di pinggir jalan, penumpang ini meminta driver masuk area sekolah. Dan masih banyak hal lain yang membuat saya selaku driver tidak nyaman, gitu kan. Jadi memang kalau aku pribadi yang aku rasakan sangat tidak nyaman bolo. Sekali lagi saya meminta agar tidak memberikan penugasan otomatis lagi dari penumpang ini. Karena saya sebagai driver sangat berkeberatan. Ini aku buat kemarin bolo ya. Tanggal 14 Mei jam 15.50. Nah, kemarin persis jam 15.50 bolo. Kemudian langsung tadi ditanggapi oleh admin Alim ini, halo, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami telah melakukan pemeriksaan pelanggan yang Anda laporkan dan memastikan bahwa selanjutnya order pelanggan tersebut tidak akan lagi ditugaskan kepada Anda. Nah, seperti ini. Nah, begitu sampai di sini, langsung aku baca sedikit ke bawah. Apabila Anda mengalami kendala, langsung aku klik jempol ke atas. Jadi memang seperti ini yang aku mau. Jadi fakta di lapangan banyak, banyak, banyak itu bukan berarti lebih dari dua, bolo. Banyak pelanggan tetap ya, pelanggan lama Mak Encim ini yang rewel, bolo ya. Maunya dispesialkan, maunya eksklusif gitu kan. Sementara bayarannya aja nggak eksklusif. Sementara sikap dia aja untuk taat peraturan lalu lintas pun no, gitu kan. Contoh sederhananya yaitu tidak mau pakai helm. Nah, kalau ini dibiasakan bolo, lama-lama kalau misalnya nanti terjadi pelanggaran pelanggaran lalu lintas dalam arti untungnya ke arah dia itu nggak ada CCTV bolo, nggak ada CCTV tilang itu loh bolo. Nah ini kalau ke jalur yang jalan jalan raya itu kan apa nggak ngeri bolo. Nah kebiasaan seperti ini kalau kita permisif, kita terlalu longgar kepada penumpang seperti ini, kalau aku pribadi nggak setuju bolo, sangat berbahaya. Sangat berbahaya apa? Apalagi kalau tipikal penumpang yang menyimpan dalam tanda kutip dendam begini ya. Kan sudah dia bilang sudah beberapa kali mau jatuh gitu kan. Ya mau jatuh kan versi dia. Karena dia duduknya nggak sepemandangan dengan kita gitu kan. Lah kita kalau kalau misalnya di depan ada jeglongan masa iya nggak ngerem bola? Masa iya biar biar jeglong saja? Yang rugi ya Kang ojeknya. Kalau sampai motornya rusak, gitu kan? Karena kejeglong itu palknya bengkok atau apa gitu, yang rugi kan kang ojeknya demi kenyamanan dia. Kalau saya no, big no for it gitu kan, sangat sangat tidak gitu. Nah kemudian pihak admin menyampaikan apabila Anda mengalami kendala dalam menghadapi pelanggan, kami menyarankan Anda agar tetap tenang dan bersikap bijak dalam segala situasi. Hindari berkata kasar atau sikap yang dapat merugikan Anda. Apabila sikap pelanggan memang terbukti sudah melewati batas, pelanggan akan mendapatkan pembatasan akses. Jujur aku tidak terlalu berharap dia mendapatkan pembatasan akses sih boleh. Yang aku harap adalah perubahan sikap dia, gitu loh. Termasuk diantaranya adalah taat berlalu lintas dalam arti mau memakai helm, gitu. Akan sangat merepotkan kang ojeknya bolo. Apabila nanti hal seperti ini dibiasakan dan dilalah nasib apes itu kita nggak pernah tahu bolo. Naudzubillah min dzalik ya, terjadi laka gitu kan. Terus eh, apa ya? Karena sebenarnya si kang ojeknya nggak terlalu salah gitu loh. Namanya manusia kan sedikit bersalah wajar, tapi kan nggak harus disalahkan fatal gitu loh bolo.
Tapi kalau ketanggor penumpang yang seperti ini, itu akan sangat fatal. Fatalnya kenapa? Bisa jadi nanti eh, sudah terjadi laka yang disalahkan oleh si penumpangnya adalah tukang ojeknya, bolo. Itu bukan mustahil, bolo. Serius. Ini kalau menurutku adalah warning ya, bolo ya. Hati-hati dengan penumpang seperti ini. Kenapa aku dari awal sangat sangat berhati-hati memilih penumpang bukan apa-apa, bolo. Jadi jujur aku terlalu sering aku itu pemilih dalam arti memilih penumpang ini punya potensi baik apa potensi buruk gitu loh. Kalau aku lihat di awal orderan potensinya buruk, biasanya aku langsung tidak mau. Langsung memberikan penilaian dan meminta untuk tidak memberikan orderan otomatis ke akunku lagi. Tujuannya bukan apa-apa, bro. Keselamatan diriku sendiri, keselamatan akunku. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya penumpang mengkomplain ini, Kang Ojek ini tidak peduli keselamatan, big wrong, salah besar, bro. Ya karena dia punya kacamata yang beda dengan kita saja gitu loh. Jadi kalau bayangkan saja kalau misalnya di depan ada mobil tiba-tiba berhenti mendadak, masa iya kita tidak ngerem mendadak, bolo. Nah sementara dia nggak tahu kan, karena dia fokus dia, mata dia, penglihatan dia tidak tidak sama dengan yang kita lihat. Nah kalau dia dengan kejadian yang tiba-tiba itu terus mak bedunduk dia merasa mau jatuh kan, ya kesalahan di dia lah, bukan di kita, gitu kan? Masa iya kita fokusnya ke depan, masa iya suruh fokus dia ke belakang melihat ke samping kan nggak mungkin, bolo. Seperti itu. Terus ini ya terkait dengan orderan yang menurutku 90% suspek pelakunya adalah ini dari SMK 1 Salatiga ini, bolo. Dan hari ini alhamdulillah aku tidak mendapatkan satupun orderan dari SMK 1, SMK Negeri 1 Salatiga ya, boleh ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kan ada yang dari ke Randu Gunting itu, ke Randu Gunting dengan berkas ya, dengan argo 40.000, bolo. Kemarin sempat nyantol dan dia batalkan, aku tidak masalah, bolo. Dan jujur aku tidak terlalu berharap. Karena bagiku lebih lebih nggak masalah orderan sedikit, bolo. Yang penting penumpangnya nggak rewel, syukur-syukur orderan banyak dan penumpangnya baik gitu kan. Jadi eh, minimal baik lah, nggak harus cantik, minimal baik gitu loh. Syukur-syukur kalau seperti yang beberapa waktu yang lalu, sayangnya aku nggak sempat sampaikan ke Bolo ya. Aku dapat customer itu cantik, Bolo. Mungkin ibu guru gitu kan, cantik. Pertama aku lihat karena dia nggak pakai masker. Pertama lihat bibirnya, aduh ini cakep banget itu. Dan ternyata dia orangnya baik banget, Bolo. Jadi jarak pengantaran itu tidak ada 3 kilo nggak ada. Dan dia memberikan uang 10.000. Yang paling aku suka adalah meskipun dia sudah memberikan uang lebih, dia pun tidak segan mengatakan terima kasih gitu lah. Jujur aku sangat sangat respect dengan penumpang yang seperti itu, Bola. Nah, maaf kalau seperti yang ini tadi, yang akhirnya sampai mentak dia memberikan uang seperti ini, boro-boro terima kasih, Bolo. Tuntutannya banyak. Setelah selesai pun seingatku tidak pernah mengucapkan kata terima kasih, Bolo. Jadi ya jujur, kalau aku lebih respect itu penumpang yang gitu. Udah cantik, baik, tahu berterima kasih gitu. Itu luar biasa kalau menurutku, Bro. Awesome. 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 Mempesona. Nah, kemudian kita lanjutkan ke order diselesaikan kemarin ya, Bolo. Nah, ini terkait helm. Nah, terkait helm. Jadi, kemarin aku dapat orderan ini, Bolo. Orderan ini dari SMP Rumah Pintar Salatiga ke Puyuh Ungkop Abdul Karim ini, Bolo. Jalan Pantirejo. Statistiknya adalah di jarak pengantaran dekat, Bolo, cuman 1,78. Nah, ini yang tidak asiknya menurutku, Bolo. Yang tidak asiknya itu begini. Penumpang dengan si pengorder atau bahasanya kerennya kan customer gitu ya. Ini beda orang, Bolo. Ya, ini yang order ibunya, sementara penumpangnya adalah anaknya. Anaknya ini berkebutuhan khusus karena ini di rumah pintar. Kalau zaman dulu, seingatku aku sudah pernah bahas ini dan aku bersyukur sekali waktu itu kan di pembahasanku yang pertama bahasanya aku bersyukur mendapatkan penumpang berkebutuhan khusus.
gitu loh. Jadi aku tidak merasa apa-apa, justru merasa bersyukur dan bahagia gitu kan, karena bermanfaat gitu kan. Nah, kemarin itu terjadi lagi. Jadi pas waktu yang pertama itu, eh, jujur tujuan awalku dulu itu eh, tujuannya menghibur dia. Jadi di orderan pertama itu memang aku minta selfie ke dia bolo ya. Mas, namanya aku sensor ya, Mas ini gitu kan. Mas selfie dulu gitu kan. Dan dia pun berpose bolo, dia senang gitu. Tujuanku memang mencairkan suasana, bukan bukan untuk apa-apa. Karena waktu penjemputan pertama itu, si penumpang ini sudah stay di pinggir jalan bolo. Sudah stay di pinggir jalan dan aku bilang, Mas ini gitu kan, itu sudah langsung muncul gitu, sudah langsung oh saya gitu, maksudnya langsung mengacungkan jarinya, tangannya gitu loh. Nah kemudian aku kasih helm itu dia langsung pakai bolo, langsung pakai sendiri gitu. Nah setelah dia naik pun dia langsung memegang di pinggangku sini bolo gitu kan, jadi dia cari safety gitu kan. Nah itu waktu itu aku ajak Mas selfie ya gitu kan. Dia langsung langsung berakting gitu bala. Seingatku dia berkebutuhan khususnya itu apa ya? Maaf, mungkin tunawicara mungkin bolo ya. Dan sengaja tidak aku tampilkan foto selfie-nya, nggak aku tampilkan di sini bolo, karena itu untuk ini apa ya? Dokumentasi pribadiku. Nah, kemarin itu kejadian lagi bolo. Kemarin itu kejadian lagi dan kemudian yang terjadi adalah setelah aku tiba di titik penjemputan, si anak ini itu nggak ada di tempat penjemputan, tapi masih di kelas. Ya nggak di dalam kelas nggak, cuman keterangan dari gurunya itu sedang ekstra gitu kan, entah ekstra kurikuler atau apa. Berarti yang intinya dia sedang bermain bola. Nah kemudian aku bilang kepada gurunya, Bu, maaf Bu, saya tukang ojek gitu kan. Kalau suruh menunggu terlalu lama nanti kalau di sini kena cas lagi bagaimana? Nanti saya dikira anu gitu. Terus akhirnya gurunya itu ya buru-buru mencarikan. Oh ya baik saya carikan gitu kan. Nah setelah ketemu aku juga bilang sama gurunya, Bu terima kasih gitu kan. Iya gitu kan. Nah si anaknya ini yang kelihatannya agak kurang agak kurang nyaman karena mungkin bermainnya diganggu boleh ya. Aku sangat sadar itu. Nah kemudian eh, aku ini kasihkan helm dia awalnya tidak mau pakai boleh. Tidak mau pakai, terus akhirnya aku rayu, pakai dong mas biar aman gitu. Akhirnya dia mau. Nah setelah itu bolo sepertinya dia kemarin tidak sempat memakai maskernya karena buru-buru. Dan memang jujur setengah aku agak buru-buru, agak cepet mas karena ini. Jadi jalan menuju ke arah rumah dia itu meskipun jaraknya dekat, di sebelah selatan itu sudah mendung bolo. Dan kekhawatiranku adalah apa? Hujan. Hujan dengan membawa penumpang yang berkebutuhan khusus, kan tentu risikonya lebih besar lagi bolo. Nah disitulah aku memang meminta mas agak cepat ya gitu. Nah kemudian di lampu merah itu berhenti dan aku minta mas selfie ya gitu kan. Nah, karena dia maaf tuh bicara, jadi bicaranya aku nggak tahu. Cuman tadi aku cross check di hasil video selfie-nya itu, ya maaf gitu kan. Nggak aku bilang lah, nanti dikira aku apa ya, bullying atau apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi itu boleh. Tadi itu aku eh, jam berapa ya? Jam setengah sebelasan di di chat WhatsApp oleh pihak admin Maxim Salatiga yang intinya dinotis tentang permintaan selfie bolo gitu ya. Nah, jujur bolo ya, seingatku selama aku menjalankan orderan taksi driver ini baru 2 kali, maksudnya 2 orang yang aku mintai selfie bolo. Alasanku sederhana bolo. Alasanku adalah untuk dokumentasi pribadi dan untuk jaga-jaga bila di kelak kemudian hari terjadi sesuatu. Dan sekarang aku buka, jujur saja bolo.
Mungkin Bolo ada yang sudah mengalami atau malah belum pernah mengalaminya. Percaya nggak? Aku pernah mendapatkan penumpang itu cewek Bolo. Ibu-ibu yang nggak ibu-ibu banget, maksudnya nggak tua banget itulah Bolo. Ya mungkin sekitar umur 35-an. Itu adalah orderan otomatis. Dan tahu nggak? Si ibu itu tidak mau memakai helm. Nah, jadi aku tawarin helm. Mbak mau pakai helm? Nggak usah gitu. Dan boleh percaya boleh tidak. Pak saya mau beli rokok dulu. Bapak punya rokok gitu kan. Nah kebetulan rokokku kan rokok Samsung, rokok kretek ya Mbak. Tinggal satu batang juga gitu kan. Nah, aku bilang, Mbak rokokku kretek Mbak. Waduh, ya udah nanti beli di sana aja. Nah rokok dia itu LA Ice bola gitu kan. Yang mentol agak pedes gitu loh. Nah setelah itu dalam perjalanan itu si penumpang tadi merokok. Padahal itu lewat jalan utama, jalan Diponegoro. Aku ingat bener bola. Jadi lewat jalan Diponegoro. Untungnya itu tanggal merah dan masih pagi bola ya. Jujur aku bingung menghadapi customer seperti ini. Ini mau tak bagaimanakan, suruh pakai helm nggak mau. Dalam perjalanan dia dengan santainya merokok. Nah, karena aku mau marah juga nggak bisa, akhirnya kan, aduh ini aku harus punya bukti ini. Punya bukti dalam artian begini, kalau nanti terjadi apa-apa di belakang, entah aku di UN, entah aku dapat report apa gitu, entah tilang atau apa gitu kan, aku harus punya bukti. Dan akhirnya mbaknya itu aku bilang, Mbak, selfie yuk gitu. Dan dia mau loh. Mau itu dan bahkan dengan pose dia sambil merokok gitu loh. Yang kedua itu dia sambil mengeluarkan asapnya, seingatku seperti itu loh. Dan maaf tidak aku tampilkan di sini karena privasi ya loh ya. Itu hanya untuk dokumentasi pribadiku dan ini aku ceritakan. Nah, kemudian ya alhamdulillah tidak ada apa-apa bola. Jadi aku sampaikan kepada pihak admin bahwasanya Mas itu tujuannya untuk dokumentasi pribadi, saya tahu itu privasi, saya juga sudah izin gitu kan, sudah bilang. Nah, karena terkait dengan si ini tadi yang anak berkebutuhan khusus itu kita kan nggak tahu moodnya bagaimana, nggak tahu. Ini karena yang permintaan pertama itu di orderan pertama dia pun malah ini senyum dan pasang pose gitu loh bola. Nah, yang kedua kemarin yaitu kalau menurutku dia merasa terganggu karena sedang bermain, ya toh. Nah, kemudian akhirnya dari pihak admin menyampaikan bahwasanya terkait selfie adalah itu mengganggu privasi gitu kan, harus izin dulu gitu kan. Dan aku bilang aku sudah izin Mas gitu kan. Saya sudah izin. Kemudian ya karena si penumpang ini aku juga sampaikan bahwa penumpang dan pengorder beda orang gitu kan. Nah, kemudian aku sampaikan bahwa kalau menurut saya, Mas, ini penyebabnya adalah karena si penumpang yang berkebutuhan khusus ini merasa terganggu atau tidak nyaman karena dia sedang bermain tapi dalam tanda kutip dipaksa pulang gitu kan sama ibunya gitu loh. Nah, tadinya aku mau bilang sudah jangan kasih saya penugasan otomatis dari penumpang ini gitu loh. Nah, tapi ternyata dari pihak admin sudah menyampaikan bahwasanya si customer tadi meminta agar tidak mendapatkan maksudnya kang ojeknya bukan aku lagi gitu loh, Bro. Minta agar tidak tidak dapat kang ojeknya aku lagi. Nah, aku pun malah menjawab ya malah alhamdulillah kalau seperti itu. Karena sebenarnya saya juga pengen biar nggak dapat dia lagi gitu. Kan jujur menghadapi anak berkebutuhan khusus itu tidak mudah, Bolo ya. Ini kalau kalau menurutku pribadi. Jadi kalau misalnya ke depan Bolo mendapatkan penumpang, apalagi anak-anak dengan berkebutuhan khusus, harus ekstra hati-hati Bolo. Apalagi terkait dengan mood mereka, itu kan susah ditebak Bolo. Lebih enak kalau penumpang normal biasa saja Bolo. Walaupun penumpang normal pun tidak ada jaminan bahwa nanti baik-baik saja seperti yang tadi ngasih UN kan. Nah, seperti itu Bolo ya. Nah, kemudian ini yang terjadi tadi Bolo ya. Karena apa namanya? Si penumpang tadi meminta si customer tadi meminta untuk tidak mendapatkan eh, Kang ojek aku lagi. Nah, faktanya tadi itu masuk 2 kali Bolo.
Nah, masuk 2 kali dan ini dibatalkan. Jujur ini yang minta aku Bolo, ya kan? Ini dari yang sama kemarin yang selalu tadi. Kita cek di chatnya ya Bolo ya. Nah, nah aku bilang ini Bolo, ini orderan yang kedua. Nah, ini order pertama Bolo. Ini aku bilang seperti ini di chat Bolo ya. Nah, aku langsung bilang, jadi berbekal dari tadi. Jadi untungnya itu pihak admin ngasih tahu dulu sebelum orderan ini masuk gitu kan. Nah, aku langsung sampaikan kepada si customer ini, halo, silakan dibatalkan Bu, terima kasih gitu kan. Terus dia membatalkan, tapi sambil tanya, kenapa Kak kok dibatalkan gitu kan. Walaupun aku sudah tahu alasannya gitu kan. Tapi kan nggak etis loh kalau aku bilang, kan ibu sendiri yang meminta agar tidak mendapatkan Kang ojek saya gitu kan. Aku mau bilang gitu kan rasanya nggak etis bolo gitu, nggak sampai hati aku mau menyampaikan itu bolo. Nah kemudian order yang kedua masuk ke akunku lagi bolo. Aduh bukan yang ini bolo, yang ini tadi ya, yang ini yang aku memberikan jawaban seperti ini sebenarnya jawaban jawaban bohong bolo. Cuman ya agak nakal sedikit ya karena keadaan bolo. Nah ini, nah kemudian eh, order yang kedua si pengorder ini tanya lagi, halo gimana kak bisa gitu kan. Terus aku jawab, halo. Sekali lagi aku bilang ya bolo, ini aku bohong gitu kan. Karena terpaksa bolo, halo saya lagi pup gitu kan, lupa mematikan aplikasi. Oke ya kak, silakan batalkan. Baik kak gitu. Honestly, sejujurnya bolo, ini di sini ini jangan ditiru ya, kecuali kepepet gitu kan. Ini adalah ilmu nakal yang ngasih Kang ojek itu loh, dari Cepogo bolo. Dia bilang kalau kalau ada penumpang yang rewel gitu, kita sudah tahu, bilang aja, jangan sampai PTO kan. Nah, terima. Nah, kemudian baru bilang bahasanya, aduh maaf, saya lagi pup, lupa matiin matiin aplikasi. Atau kalau enggak gini, saya kebelet pup gitu. Ini trik nakal boleh ya. Tapi jujur terpaksa aku lakukan dengan tujuan begini bolo. Kan sangat tidak etis kalau kita bilang misalnya, kan ibu sendiri yang meminta agar tidak mendapatkan kang ojek saya gitu kan. Sebenarnya bisa sah-sah saja kalau menjawab seperti itu. Untuk biar dia mengevaluasi diri juga gitu kan. Tapi aku berpikir nggak sampai hati bolo ya. Karena si ibunya itu sudah ngopeni anak berkebutuhan khusus kan. Kalau kita jawab seperti itu kan seolah-olah tidak menghargai bolo ya. Nah seperti itu. Nah kemudian nextnya itu ini orderan dibatalkan jam 11.47 bolo. 11.47 kemudian dari titik yang sama. Jam orderan diselesaikan jam 12.12 bolo ya. Jam 12.12 orderan masuk di jam 11.58. Ya sekitar 10 menitan lah. 10 menitan orderan ini dan maaf ini adalah gurunya dan tadi sempat aku tanyakan kepada ini kan ibu-ibu mbak-mbak gitu ya, aku panggilnya mbak-mbak gitu. Ini pelanggan tetap dan berbintang. Sebenarnya aku mau tanya tentang yang tadi, yang anak berkebutuhan khusus tadi agak nggak sampai hati gitu kan. Nanti seolah gimana gitu. Dikiranya aku menjustis gitu. Nah, aku nggak enak, Bol. Terus aku awalnya gini, Mbak saya ini mau apa? Kuesioner gitu kan. Jenengan kan saya jadi Kang ojek jenengan nggak sekali dua kali ini. Nah, dari pengalaman jenengan gimana? Apa kekurangan saya? Apa yang mesti ini gitu kan? Saya perbaiki lagi. Terus mbaknya ini bilang enggak. Dan ini adalah gurunya. Maksudnya aku nggak tahu dia gurunya persis atau mengampu kelas lain gitu kan. Cuman kan otomatis dia paham gitu. Nah, si mbaknya itu bilang, "Sudah bagus, Pak, ditingkatkan lagi." Apanya yang mesti ditingkatkan gitu kan? Ya keramahannya, ngobrolnya gitu kan. Nah, aku berpikir, oke, berarti secara garis besar tidak ada masalah ya, Mbak ya gitu. Nah, kemudian enggak ada sudah bagus gitu. Nah, kemudian aku mau mau nyenggol masa itu tadi nggak sampai hati, malah. Aduh, bingung saya Mbak mau ngomongnya ini terkait yang kemarin gitu kan. Nah, oh itu bagaimana gitu.
Ya ini Mbak dia report katanya tidak mau diajak selfie. Emang selfie buat apa? Ya ini Mbak, jenengan kan juga selama ini nggak pernah saya minta selfie kan gitu kan. Aku balik gitu kan. Karena memang ya cuma dua. Seingatku cuma dua yang aku ajak selfie yaitu satu yang tadi merokok sambil jalan. Maksudnya sambil motor itu jalan dia bonceng itu sambil ngerokok loh. Dan itu mbak-mbak cewek gitu kan. Nah kemudian sama dengan anak yang berkebutuhan khusus ini tadi. Tujuannya minimal begini. Selain untuk jaga-jaga kalau ada apa hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari gitu boleh. Tapi tujuan awal yang kemarin yang di orderan pertama dari penumpang yang sama itu adalah tujuan awalku adalah menghibur, maksudnya biar dia nyaman, biar dia happy. Awalnya seperti itu boleh ya. Nah, tapi kemudian eh, selfie itu pun tidak aku publish boleh ya. Maksudnya tidak aku buat konten YouTube. Dan apa namanya? Hmm, apa sih tadi aku mau bilang? Bahwasannya ya awalnya nyaman-nyaman aja gitu loh Bala. Nah, kemudian ya sudah gitu kan. Intinya pihak pihak si entah penumpangnya atau si pengordernya minta untuk tidak mendapatkan penugasan maksudnya Kang ojeknya bukan aku. Ya udah, aku ikuti deh maunya dia gitu kan. Terus sama mbaknya tadi aku bilang seperti ini Mbak. Jadi tujuanku itu untuk dokumentasi pribadi buat jaga-jaga dan aku ceritakan juga pernah dapat penumpang yang seperti itu gitu. Oh iya nggak apa-apa. Nah kemudian si mbak ini malah nggak tahu keceplosan atau gimana itu. Ya seperti itulah. Intinya membenarkan langkahku gitulah bro. Jadi seperti itu membenarkan langkahku. Jadi ya sudah gitu. Makanya eh, ternyata langkahku sudah tepat gitu. Dan feelingku selama ini alhamdulillah banyak yang terbukti bro ya. Jadi penumpang-penumpang yang cenderung ribet itu memang kalau aku pribadi cenderung tidak aku openi bolo. Skip aja gitu. Jadi masih banyak penumpang yang lain gitu kan. Dan jikapun ini berdampak pada rating dan penghasilanku, nggak apa-apa. Kalau aku jujur secara pribadi nggak masalah bolo. Ya itu resiko gitu kan. Yang penting yang aku mau adalah everything is okay dalam arti nggak pengen ada kejadian di belakang hari yang ternyata itu adalah akumulasi dari kekesalan yang sudah bolo. Jadi kalau sudah beberapa kali jadi penumpangku, dia kesel cuman dipendem gitu kan malah nggak asik bolo. Karena jujur aku sendiri juga gitu. Aku sebenarnya sudah kesel nggak mau dapat penumpang dia, dapat dia lagi gitu kan. Bawaannya ya nggak enak bolo gitu loh. Jadi mending mending nggak dapat dari dia gitu. Nggak masalah aku misalnya dalam tanda kutip di blacklist oleh penumpang ya. Saya nggak mau sama itu. Gitu. Nggak masalah. Karena aku pun punya hak. Kita sebagai Kang ojek itu punya hak yang sama, bro. Aku nggak mau dapat dari penumpang itu lagi gitu loh. Nah, seperti itu, bro. Jadi jujur saja, aku bertambahnya satu UN ini buat aku bukan beban, malah nothing tulus ya. Malah alhamdulillah gitu. Oh pelakunya itu dan besok lagi biar nggak dapet dia gitu loh. Nggak penting gitu. Oke, Bala. Eh, update rating sudah ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.